Perkenalkan, kami dari kelompok CPSG 73. Perkenalkan, nama saya sendiri yaitu adalah Ananda Andra. Di sini saya akan menjelaskan video demo dari website kami dengan URL itu vaksin.live. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian home. Yang pertama, pada bagian home ini terdapat di atasnya terdapat menu, dan di bawahnya itu terdapat gambar hero beserta kata mengajak itu. Nah, bila diklik, selengkapnya ini akan mengarahkan ke informasi vaksin yang merupakan fitur utama dari website kami. Nah, setelah itu di bagian bawahnya itu ada beberapa fitur utama yang ada di website kita. Yang pertama ada informasi vaksin, ada statistik COVID-19, dan juga berita terkini mengenai COVID-19. Nah, setelah itu pada bagian bawahnya itu terdapat data informasi vaksin COVID. Di sini dapat membuat lokasi baru. Apabila diklik, ini akan mengarahkan ke halaman informasi vaksin COVID untuk membuat informasi lokasinya. Nah, pada bagian di bawah ini juga ada data-data yang sudah diupload yang berjumlah 3 orang dibatasi di sini. Nah, selanjutnya ada bagian berita terkini pada bawahnya. Nah, apabila diklik, lihat selengkapnya akan mengarahkan ke menu berita. Nah, setelah itu pada bagian bawahnya yaitu ada bagian footer. Di sini kelompok kami menaruhkan 3 grid. Yang pertama ada grid logo beserta penjelasan website kami, itu vaksin secara singkat. Lanjut ada token terkait, ini merupakan link sama dengan di menu-menu. Apabila diklik mengarahkan ke menu masing-masing. Dan bagian grid ketiga itu ada sosial media. Di sini kami menggunakan sosial media dari Decoding sebagai linknya. Nah, pada bagian bawahnya terdapat bagian copyright. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan menu tentang kami. Nah, menu tentang kami di sini terdapat bagian banner pada bagian atas dan ada breadcrumbs-nya. Nah, setelah itu akan pada bagian bawah ada logo kami dan juga ada penjelasan vaksin secara detail. Apa itu vaksin dari website kita. Nah, selanjutnya kita menjelaskan tim kita itu siapa aja. Yang pertama di sini ada Koma Wahyu, ini ada Andrian, ada saya sendiri, Ananda Andra, dan yang terakhir ada Gisela. Nah, selain itu saya juga akan menjelaskan bahwa pada website kami ini sudah dapat menerapkan PWA. Nah, di sini apabila kita coba download, nah di sini sebelumnya saya sudah pernah mendownloadnya, jadi sudah bisa terbuka pada tampilan lokal seperti ini. Coba saya cari. Ini dapat lihat sudah saya dapat download dan dapat bisa terbuka secara offline. Oke, baik, mungkin untuk menu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang informasi vaksin COVID. Pada bagian ini, kita bisa melihat data-data lokasi vaksinasi. Seperti ini, ada data nama tempatnya, waktunya dimulai dari tanggal berapa hingga tanggal berapa kapasitasnya, dan orang yang telah menambahkan lokasi tersebut. Jika kita mengklik salah satu dari data ini, maka kita akan diarahkan pada Google Maps. Seperti ini. Dia akan menunjukkan lokasi kita menuju tempat vaksinasi tersebut. Lalu, kita juga bisa ikut berkontribusi untuk menambahkan lokasi baru vaksinasi. Kita bisa mengklik buat lokasi baru, lalu mengisi semua field di dalam form ini, lalu klik submit untuk menambahkan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan demo dari proyek ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan dari data statistik COVID dan juga pada halaman berita. Yang pertama, pada halaman data statistik COVID terdapat
pantauan informasi COVID-19 secara tepat dan akurat. Di sini telah ditampilkan jumlah dosis yang telah diberikan kepada masyarakat pada vaksin dosis pertama dan juga pada vaksin dosis kedua. Lalu, di sini juga terdapat jumlah pasien yang telah terkonfirmasi, jumlah pasien yang dirawat, jumlah pasien yang sembuh, dan juga jumlah pasien yang meninggal akibat dari COVID-19. Lalu selanjutnya kita akan beralih pada halaman berita. Pada halaman berita ini akan ditampilkan berita-berita perkembangan dari COVID-19. Di sini juga terdapat fitur search yang akan menampilkan berita-berita sesuai dengan keyword yang dimasukkan. Lalu terdapat recent post. Recent post akan menampilkan berita-berita yang terbaru atau berita yang baru dimasukkan. Lalu di bawah terdapat pagination yang digunakan untuk membagi section pada berita sehingga tampilan berita terlihat menjadi lebih rapi. Baik, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan demo project ini, yang mana kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang dapat dilakukan oleh role admin. Untuk masuk ke role admin, bisa melakukan atau bisa mengetikkan URL login. Bisa dilihat di sini akan ada form login. Form login ini sengaja tidak diisikan tombol khusus agar tersembunyi dari masyarakat ramai, karena takutnya nanti akan dipakai untuk yang aneh-aneh atau datanya disalahgunakan. Lalu di sini coba saya login menggunakan salah satu akun admin. Oke, dapat dilihat di sini saya sudah berhasil login untuk akun adminnya. Di sini admin dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama itu mengelola CRUD informasi, yang mana dapat dilihat pada halaman informasi lokasi vaksin sekarang muncul tombol action, hapus, dan edit, yang mana untuk masyarakat umum ini tidak ada, mereka hanya dapat mengklik buat lokasi baru. Karena ini sudah bukan data dummy atau beberapa sudah masuk dari masyarakat, saya coba buat data baru. Misalkan dapat dilihat sudah muncul data barunya. Admin dapat melakukan editing data. Saya rubah lokasinya menjadi Denpasar. Update. Nah, maka di sini dapat dilihat lokasinya berubah menjadi Denpasar, dan kalau saya hapus juga sudah bisa. Jadi hapus, maka data yang tadi baru saya buat hilang. Lalu admin juga dapat mengelola CRUD pada berita, yang mana admin dapat menambahkan berita baru. Contohnya covernya mungkin pakai cover yang bisa aja dulu. Kemudian, maka di sini sudah muncul. Dapat dilihat pada halaman detail, jika user login menggunakan akun admin, maka ada tombol edit dan remove. Admin dapat melakukan editing pada berita yang diinginkan, misalkan seperti ini. Nah, maka akan berubah kontennya, karena tadi yang diedit adalah kontennya. Untuk melakukan hapus juga sama, admin dapat melakukan hapus, maka data yang tadi akan hilang. Gitu. Selain itu, admin juga dapat menambah admin lainnya. Akan tetapi untuk action ini actionnya dilindungi, yaitu
si admin harus melakukan login terlebih dahulu ke akunnya, baru dapat menambahkan admin lainnya. Untuk menambahkan admin lainnya bisa mengetikkan register pada URL. Dapat dilihat di sini muncul form register. Misalkan saya masukkan email saya yang lain. Kalau saya register, maka admin tersebut sudah berhasil ditambahkan. Nah, bagaimana jika si admin belum login? Apakah dia masih tetap bisa mengakses URL register? Tentunya tidak, itu sudah dilindungi oleh middleware. Akan saya coba, saya log out, dan saya coba akses, maka dia akan langsung direct ke halaman login seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya berikan pada role admin, dan ini juga menutup demo presentasi project dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.